kata-katanya bersumber di mana, kira-kira kayak gitu. Jadi ada front end, ada back end. Yang kita lihat front end, back endnya itu ada tulisan blog. Nah itu back end. Cara jahitnya di back end. Kita akan bikin program sederhana banget ya, program blow on banget lah. Soal ya Pak. Programnya ini aja yang gampang tapi langsung terasa kita bikin program. Jadi saya akan ambil misalnya yang text box tuh, text box. Kira, nah, dia ada teks, ada kotak, kita bisa ketik kata-kata di situ ya. Oke. Saya pengen supaya nanti kita bikin kata-kata, terus saya sediain tombol. Kalau tombolnya diklik, dia akan bikin kata-kata jadi suara, suaranya dikeluarin. Kebayang ya? Jadi saya kotaknya udah disediain, kita geret tombol. Nah, di atas ada tombol tuh. Masuk, oke. Ini tulisannya masih text for button 1. Kita bisa rubah di parameternya dia. Itu ada tulisan text for button 1, dibuang aja, diganti apalah. Pilih start. Kalau start mas start ya, serah apa aja. Pokoknya ini tombol kalau dipencet keluar suara, itu aja kayaknya. Harus seperti aja bro, itu maksudnya. Jadi buat suara, oke enter, di enter aja. Nah itu kan buat suara, udah ganti nih. Sekarang kita butuh teks jadi suara, oke, text to speech, oke. Itu adanya bukan di komponen yang ini, bukan di interface, adanya di media. Nah media ada text to speech nggak? Ada dua. Tuh bapak tuh tes. Nah, geret, taruh situ, lepasin aja. Nah itu nggak kelihatan. Kalau kita lihat di bawah, ada di bawah. Nah itu ada di bawah tuh. Text to speech. Jadi ada komponen yang kelihatan di front end kelihatan, ada yang komponen yang nggak kelihatan. Oke. Ya kayak makhluk juga ada yang kelihatan, ada yang nggak kelihatan, itu juga sama. Nah sekarang kita jahit nih. Jahitnya logikanya sederhana aja. Biarin orang nulis, kalau tombol dipencet, tombol akan ambil teks yang ada di text box, nanti jadi suara. So gitu aja kan logikanya ya. Oke, sekarang kita jahit. Atas jahit. Oke. Nah, di bagian jahit itu ada di bawah tuh ada teks. Digeret aja tuh. Ya, itu. Nah, ini banyak pilihan ini. Oke. Ini ada banyak pilihan ini buat teks jadi suara. Yang kita butuhin adalah call text to speak. Nah itu geret ke sana. Jadi kita udah siap. Kita panggil text to speech suruh ngomong. Oke. Lepas aja. Sekarang kita butuh teksnya sendiri, dari mana dapatnya? Oke, itu ada button juga boleh. Button diambil. Nah ini when button satu klik do apa? Ini diambil aja. Ya udah stop. Udah. Sekarang yang ketiga, text box. Text box itu kita butuh teksnya sendiri. Ada di bawah kalau nggak salah. Text box atau teks. Text box teks ada nggak? Ada. Mana? Ada di bawah. Ada di bawah kayaknya. Coba paling bawah. Tuh, Oh itu ya. Atasnya. Yang atas. Nggak salah. Dimasukin saja ke sampah aja. Kalau nggak klik kanan delete juga boleh. Oke. Itu. Nah itu. Ambil. Nah stop. Sekarang kita bikin Lego. Oh ya ini kalau di HP saya itu yang di sana itu ada AI dibikin pakai ginian. Lebih parah sih. Ada di HP situ ada kita bikin AI pakai kayak ginian ya. Cuma nanti agak susah nyeritainnya. Silakan baca di buku lah. Kalau pusing kan nanya ke saya. Nah ini caranya adalah call text to speak. Message-nya apa? Message-nya adalah teks yang di text box kan? Geret, sambungin. Oke, nyambung nih udah. Kapan yang dikerjain? Kalau tombolnya diklik. Taruh di sebelah kiri. Ya. Nah udah. Jadi program selesai. Gimana caranya ini supaya masuk ke HP? Oke.
di atas bukan connect, di atas ada build, bikin, diklik buildnya, nanti Android APK diklik, oke. Dia sekarang lagi kirim ke Amerika semua pakai MIT, lagi dikirim, nggak kelihatan ya? Dia lagi kirim ke MIT gitu, ke Amerika. Nanti dia balikin dalam bentuk QR code, silakan QR code-nya nanti di scan pakai HP. Nanti itu programnya masuk ke HP kita, tapi biasanya kita harus, nah ini QR code udah keluar, boleh di scan pakai HP. Di scan pakai HP, nggak bisa, udah deh. Nggak bisa, oh Harus kita bisa di zoom ya? Di zoom aja dong mau, di layar situ aja. Di share pakai HP, udah gitu tolong di allow aja ya. Soalnya biasanya HP diproteksi, nggak mau install aplikasi sembarangan sih. Nggak kebaca. Hebat. Ini kenapa kau lagi berjuang? Walah, serius amat hidupnya. Gede, ya, oke, siap. Udah? Oke, silakan di allow. Nanti diinstal aplikasinya, tulis kata-kata, udah gitu pencet tombol. Terus volumenya digedein lah biar kedengeran suaranya apa. Itu kata-katanya tergantung bahasa yang dipakai HP kita ya. Kalau bahasa Indonesia ya kata-kata bahasa Indonesia. APK ini buat saya. Ya, ini bukan. Udah. Terus install. Waktu install di allow diizinin ya buat install. Oh, udah keluar. Beres ya. Bayangkan anak-anak SMP udah mulai belajar modding dengan cara ini. Tapi nanti kalau baca bukunya ada bagian yang ngajarin bikin AI, bikin aplikasinya tapi AI. Itu ya, beres ya. Dan oke, kita lanjut. Sekarang jam berapa sih? Jam 10. Ada pertanyaan di sini? Bapak? Bisa? Ada iOS. Tapi ini lagi dibikin buat Android. Coba ditutup dulu. Tutup lagi. Dismiss. Itu masuk ke build. Ada iOS tuh. Nah itu bisa. Jadi bisa. Buat saya saya kecilin. Ya ini buat Android yang dibikin. Jadi bisa buat iOS. Suaranya perempuan. Kayak gini aja udah seru ya. Ini belum AI, itu belum AI. Belum. Andrin. Oke, sekarang saya akan masuk ke AI. Buat anak SMP. Ini AI-nya buat anak SMP ya. Oke. Bukan tab baru. Bukan tab baru. Gak fokus jadi. Mainan baru. Ntar kalau harus bikin sambutan pakai gituan aja, masukin teksnya, keluar kata-kata direkam. Hai sayang. Rupanya semangat juga bikin gini ya. Semangat dong. Gampang kan? Nah, sekarang logika berpikir, ingat ya waktu tadi saya terangin AI itu akan melakukan mata-mata. Nah, ini matematika. Ingat ya, AI harus kasih data di training, baru dia pintar. Oke, sekarang saya akan ngasih lihat yang namanya Google Teachable Machine. Tulis Google Teachable Machine. Teachable Machine. Udah keluar. Sebentar. Digedein. Nah itu Teachable Machine Google ya. Google. Diklik. Ini buat anak SMP. Yes, Anak SMP bisa ini. Tapi logikanya adalah dia akan pakai kamera. Dia nggak pakai kata-kata buat ngasih training si AI-nya. AI-nya akan di-training pakai kamera. Oke. Nah ini ada beberapa jenis yang bisa kita training. Suara kamera sama mikrofon ya. Ini suara. Yang ini bentar belum. Nah ini kamera. Oke. Terus yang ini masih kamera. Nah ini pose. Gitu ya.
Jadi ada beberapa, ada pose, ada suara, ada kamera. Oke. Suara bisa, misalnya kita ngomong misalnya buka, tutup, buka, tutup. Kita harus training dulu nih AI-nya dengan berbagai kata buka yang kita akan ngomongin, atau berapa orang ngomong buka, 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 buka. Nanti dia tahu, oh ini kata buka. Nanti ada berapa orang lagi ngomong tutup, 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 tutup. Oh ini tutup. Tapi itu lebih susah lah. Males kerjainnya. Soalnya orang harus banyak. Sekarang kita akan, ini kameranya juga. Hah? Ya. Oh. Coba Pakai Nggak ada webcam. Kan eksternal. Serius ini nggak ada webcam ya? Tadi udah nggak berfungsi. Oh webcamnya nggak Aku berfungsi. bukan namatain dia, Pak. Udah dioprek. Topiknya tidak tersangka. Ada webcam. Oke. Kita akan ngasih training makhluk ini ya. Kalau contoh yang ekstrim, bukan ekstrim sih sebetulnya. Kalau kita lihat ke bawah nanti ada contohnya, misalnya contohnya itu buat ngenalin pisang. Ada pisang belum matang, ada pisang matang, ada pisang udah busuk. Pakai kamera. Jadi udah gitu nanti kita tinggal kasih, kita train dulu. Ini pisang belum matang, ini pisang matang, ini pisang busuk gitu ya. Kan warnanya beda-beda tuh. Nah, dari situ nanti kalau ada pisang yang lain, dia kasih klasifikasi. Ini kayaknya pisangnya belum matang, ini pisangnya matang. Jadi kalau buat milih pisang, jadi cukup di training dulu, kita training. Di training itu dia bisa nentuin ini pisang apa. Ini udah kamera siap? Wah, kasihan juga nih. Oh siap. Oke, ke bawahin. Ini contoh aja ya, contoh aja. Ini mah video nanti bisa dilihat. Tapi caranya dia, ini kenyataannya, dia lagi ngasih training tuh. Jadi nanti kita akan kerjain lah, nggak usah dilihat ini juga. Nanti saya kasih lihat caranya ya. Ke bawahin. Ini caranya gini. Yang paling lucu, cuma 3 langkah nih, AI cuma 3 langkah nih AI-nya. Satu adalah mata-mata. Kita kasih training dulu. Ini kalau pakai kamera itu paling gampang pakai inilah. Ini dada, yang ini bogem, gitu kira-kira gitu ya. Ya. Jadi gampang itu. Oke, nanti kita akan coba. Ini apa. Nah, udah gitu. Setelah kita ada kelas 1, kelas 2, kelas 1 bisa ada dada, kelas 2-nya bogem. Terus udah dapat datanya, kita train. Udah dapat trainingnya, kita jalanin programnya yang nomor 3. Jadi AI cuma gitu aja sih. Kita pakai mata-mata, kita training, dapetin model, udah gitu kita pakai modelnya tadi. Tapi ingat ya, AI hanya pinter kalau datanya benar. Kalau kita kasih data salah, ya jadi bodoh sih.